Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dihadirkan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat di-download di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan, saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa, dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Guide Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Siap, semangat pagi selalu. Pak Danang, bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Kabarnya luar biasa, udara pulih panas tapi hati tetap dingin begitu. Oke, siap. Terima kasih nih Pak Danang. Nah, sahabat belajar, selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Bapak Sudianto Hartono, CCRO CTM. Beliau merupakan seorang business strategist and digital transformation enabler, qualified chief risk officer, dan certified theocentric motivator. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita juga, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Toto. Selamat siang Mbak Tami, selamat siang Pak Danang, dan selamat siang semua teman-teman para sahabat Indonesia Belajar pada siang ini. Semangat pagi! Wah, semangat pagi. Luar biasa nih Pak Toto. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak Toto? Selalu sama dengan Pak Danang, luar biasa. Karena kita harus selalu mensyukuri apa yang menjadi bagian dari anugerah kita setiap hari dalam kehidupan kita. Demikian Mbak Tami. Oke, siap, luar biasa. Terima kasih nih untuk Pak Danang dan juga Pak Toto karena sudah bersedia untuk mengisi acara seminar online Indonesia Belajar. Baik sahabat pembelajar, untuk tema seminar online kita hari ini adalah mengoptimalkan performance. Bagaimana ya caranya mengoptimalkan performance? Salah satunya yaitu dengan 3P, purpose, potensial, dan passion. Nah, topik menarik kali ini akan kita bahas dengan Pak Danang dan juga Pak Toto. Jadi sahabat pembelajar jangan sampai ketinggalan maupun keluar acara Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Dan bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom atau bisa juga untuk klik raise hand-nya apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang maupun Pak Toto. Tentunya pertanyaan Anda akan kita persilahkan dan kita bacakan di saat sesi tanya jawab. Baik sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, silahkan nih Pak Danang dan juga Pak Toto. Bagaimana sih Pak pemaparan mengenai mengoptimalkan performance? Silahkan Pak. Kita belajar dari yang sekarang lagi ngetrend dan di mana-mana dibahas, yaitu Aryani ya kalau nggak salah ya Pak Toto, yang orang buta itu yang memperoleh award ya luar Golden biasa. Buzzer, ya. Ya, saat ditanya sejak kapan kamu belajar menyanyi, dia bilang sejak kecil atau mungkin sejak lahir katanya. Artinya apa? Ini dia memang sejak kecil sudah punya tujuan untuk menjadi orang terkenal, untuk mencapai target yang tinggi, akhirnya tercapai. Nah, ini salah satu contoh saja. Ada purpose, ada potential, ada passion. Persisnya akan dibahas oleh Pak Toto. Selamat siang, selamat belajar di Indonesia Belajar.
Salam Danang datang untuk menang. Silahkan Pak Toto. Baik, terima kasih Pak Danang. Pak Danang tahu nggak sih, saya tuh udah siapin klipnya Putri ini sebenarnya. Dan memang saya juga merasa bahwa Putri ini menjadi hits ya belakangan ini ya, mungkin dalam seminggu ini. Karena begitu dia tampil di Indonesian Got Talent pada tahun 2014, dia nggak dapat Golden Buzzer ya. Tapi begitu di American Got Talent, dia dapat Golden Buzzer dari Simon Cowell ya. Jadi itu apresiasi atau achievement yang sangat luar biasa sebenarnya. Tadi Pak Danang udah sebutkan Putri ini adalah seorang anak yang usianya sekarang 17 tahun dan dia buta sejak lahir. Tapi dia juga rupanya tidak pernah mengeluh di dalam kehidupannya hari-hari. Bahkan orang tuanya yang selalu merasa iba, ya kan? Kalau orang tua kan selalu gitu ya, iba. Tapi putrinya sendiri bilang, "Mama, Papa itu jangan sedih." Karena putri aja nggak sedih gitu ya. Dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa ikutin YouTube-nya. Itu ada channelnya dia dua, satu Putri Project, satu Putri Aryani. Dua account maksudnya, dua akun gitu ya. Nah itu bisa dilihat di sana. Itu benar-benar perjalanan karir yang mengharukan. Nah, Mbak Tami, Pak Danang, dan teman-teman, saya mau sampaikan begini. Seringkali kita mendengar bahwa ada idiom ya. Orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan gitu ya. Tapi saya kok merasa tidak 100% setuju. Kenapa? Karena begitu konotasinya kekurangan, kita pernah memikirkan nggak seolah-olah gini, kok Tuhan kan pencipta yang maha sempurna, kenapa tiba-tiba menciptakan orang dengan kekurangannya tadi? Betul nggak sih? Ya kan? Nah, jadi menurut saya agak kurang tepat ya. Jadi yang tepat mungkin semua orang diciptakan oleh Tuhan ke dalam dunia ini dengan segala kelebihannya tanpa kekurangan. Maksudnya gini, kita nggak bisa bilang bahwa ikan itu jago banget berenang di air, tapi dia tidak bisa memanjat pohon, dan itu merupakan kekurangan ikan. Setuju nggak? Nggak kan ya? Karena apa? Oh nggak bisa dong Pak. Kan ikan memang diciptakan untuk hidup dalam laut, dalam air, ya kan? Nggak mungkin dong ikan tiba-tiba bisa lompat ke atas pohon, terus bisa memanjat pohon seperti seekor monyet. Nggak, ya kan? Nah, jadi analogi itu menunjukkan bahwa setiap manusia pun begitu. Nggak pernah ada Tuhan bilang gini, oke, saya akan menciptakan Pak Danang gitu ya. Dan tiba-tiba, loh, ada yang kurang nih. Waduh, saya lupa nih ciptain apa ya gitu. Enggak dong ya. Pasti Tuhan udah memikirkan jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna daripada kita manusia. Nah, karena itu, melihat contoh Putri tadi, saya juga tidak mau mengatakan bahwa Putri itu punya kekurangan karena dia buta. Tidak. Menurut Tuhan, dia menciptakannya sudah sedemikian sempurna, dan mari kita jangan memfokuskan diri kepada hal-hal yang tidak ada di dalam dirinya. Karena apa? Tujuan hidupnya Putri ini ketika diciptakan oleh Tuhan itu bukan untuk sesuatu yang menggunakan indera penglihatan, tapi lebih kepada indera instingnya dia, pikirannya, telinganya. Buktinya, Putri itu kalau kita lihat di dalam YouTube-nya, dia bisa hafal lagu-lagu bahasa Inggris dengan baik, dia bisa hafal lagu-lagu Indonesia apalagi dengan baik, dia bisa mendengarkan satu lagu, pertama kali dia dengar, dia langsung bisa tahu tone-nya seperti apa, jedanya seperti apa, biramanya seperti apa, dan seterusnya. Itu anugerah yang luar biasa kan? Di mana kita orang yang normal itu belum tentu. Saya mengakui saya bukan seorang yang punya talenta di bidang musik. Saya juga buta sama sekali kalau mendengar musik, ya saya cuma ngangguk-ngangguk karena enak didengar gitu ya. Tapi saya nggak mengerti teknik di dalamnya itu gimana. Nah teman-teman, jadi begini. Kembali ke tujuan tadi. Apa sih sebenarnya yang kita pikirkan di dalam diri kita masing-masing selama ini? Bahwa
apakah sekarang yang saya kerjakan ini atau yang saya geluti ini, baik sebagai karyawan, baik sebagai pengusaha, itu sudah sesuai dengan tujuan hidup saya yang Tuhan ciptakan. Nanti tanya lagi, gimana kita tahunya tujuan? Ya itu dari masing-masing kitab sucinya sesuai dengan agama dan keyakinan. Ya kan? Apa sih yang kita pelajari selama ini? Apa sih yang kita dapatkan? Apa sih yang kita temukan? Itu begitu. Nah, melihat atau kita menghubungkan dengan kondisi atau situasi belakangan ini, ada satu istilah yang sempat hits atau sempat populer kira-kira 1-2 tahun terakhir ini. Kalau teman-teman Mbak Tami atau Pak Danang pernah dengar yang namanya quiet quitting, ya kan? Apalagi sih itu binatang apalagi Pak? Nah, quiet quitting ini istilah bagi karyawan, ya ini khusus karyawan. Karena di dalam pekerjaannya karyawan ini yang mengidap sindrom quiet quitting ini ya, itu tidak pernah merasa bahwa apa yang saya kerjakan ini itu passion-nya saya. Bukan. Jadi saya ketika bekerja datang pagi-pagi ke kantor, jam 8 pagi saya datang, jam 5 sore saya pulang. Saya mengerjakan BAU. Ya, apa yang menjadi tugas saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, jam 5 pulang. Atau jam 12 kita break makan dulu, jam 1 balik, jam 5 pulang. Begitu seterusnya, tanpa harus memikirkan apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya improve, apalagi saya tidak akan memikirkan apa yang next, langkah selanjutnya yang saya akan lakukan dalam pekerjaan saya. Tidak ada. Pokoknya mereka hanya bekerja tanpa ingin keluar juga. Resign nggak mau juga. Jadi bekerja demi apa? Demi selembar slip gaji nanti di akhir bulan, ya. Di tanggal 25, 26, 30, atau mungkin di awal bulan. Demi itu saya bekerja. Jadi antara orang bilang mati suri, ya. Hidup enggan, mati juga nggak mau, gitu ya. Nah, jadi itu yang istilahnya quiet quitting. Jadi istilahnya keluar diam-diam, tapi bukan secara literal, bahwa benar-benar resign, bukan. Tetapi keluar dalam arti, ya saya kerjain aja deh, kata kerjaan saya, udah jam 5, oke saya pulang. Besok bangun, begitu lagi, datang jam 8, tidak pernah memikirkan sesuatu apa yang bisa kita berikan untuk company, ya, potensi terbaiknya dan sebagainya. Tidak. Itu karena apa? Karena kita tidak pernah tahu tujuan hidup kita tuh apa, dan celakanya lagi kita menjalaninya itu hari lepas hari, sehingga terseok. Akibatnya apa? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita bekerja, kita nggak mendapatkan hasil apa-apa. Dari mulai hari pertama kita bekerja sampai hari terakhir, mungkin kita akan resign dari kantor itu atau kita akan pensiun, kualitasnya sama, begitu aja. Bahkan mungkin kita ketinggalan dari anak-anak muda yang sekarang ini begitu kreatif, ya, inovatif dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita mengidap sindrom ini, yuk mari kita harus ubah mindset kita harus ubah pikiran kita harus tingkatkan performance kita, yang ujung-ujungnya nanti akan menjadi reward buat kita, yaitu ada kenaikan gajinya, ada promosi jabatannya, ada mungkin juga bonus-bonus apa yang kita terima. Ingat ya, itu bukan tujuan kita, tetapi itu sebagai reward kita karena kita melakukan hal yang terbaik itu. Nah, pertanyaan berikutnya begini. Ketika kita sudah di dalam pekerjaan kita, ya, kemudian kita sudah berhari-hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan dan seterusnya kita bekerja di situ. Terus gimana, Pak? Apakah sekarang kita bilang gini, oh iya benar loh Pak, saya ini ternyata pekerjaan saya nggak sesuai, jauh banget. Apalagi ya teman-teman, banyak fakta yang di lapangan menunjukkan ya. Ayo kita coba boleh koreksi ataupun kita boleh refleksikan ke diri sendiri. Berapa banyak sih di antara kita itu yang kuliah? Ya, kuliahnya apa tujuannya? Majornya apa? Kemudian bekerjanya apa? Ya,
Saya banyak menemukan begitu banyak teman saya. Yang pertama adalah misalnya pernah ada satu teman saya, dia kuliahnya arsitek. Teman-teman tahu kuliah arsitek itu sangat mahal, ya kan? Mesti beli mejanya, alat gambarnya, dan sebagainya. Tapi begitu dia lulus, dia bekerjanya di mana? Di bank. Salah nggak? Enggak. Tapi dia bekerjanya di bagian sistem prosedur, yang setiap harinya itu cuman membuat SOP-SOP-nya aja, kemudian mereview, dan kemudian memberikan training ke para user kita di cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia gitu. Nah, ini kan jauh berbeda ya. Nah, ada lagi yang sangat menurut saya menggelikan sih. Teman saya ada satu lagi yang lulusan IPB. IPB tahu yang di Bogor ya. Institut Pertanian, namanya aja pertanian. Kerjanya di mana? Di bank juga. Apa yang dikerjakan dan digeluti oleh dia? Dia sebagai Corcom, Corporate Communication, ya. Itu kerjaannya apa? Yaitu kalau ada press release, ya dia yang maju ke depan untuk memberikan keterangan gitu ya. Kalau ada laporan tahunan dari corporate, nah dia yang maju menghadapi wartawan dan seterusnya. Merasa aneh nggak sih ketika kita mikirkan lulusan IPB, gali-gali mungkin ya, urusannya tumbuh-tumbuhan, urusannya pertanian, apa hubungannya sih ke bank, apalagi dengan corporate communication itu gitu ya. Nah, teman-teman, dari hal ini kita juga bisa melihat kan, bahwa seringkali memang apa yang kita pelajari dalam kuliah kita, sekolah kita, ujung-ujungnya itu cuman ya 10, mungkin 5-10% yang match ya. Dia kerja, mungkin ada satu teman saya kerja di kuliah di teknik mesin, dan memang dia bekerjanya di pabrik gitu ya, yang mengolah jadi kepala bagian maintenance gitulah, atau yang mereview ya mesin ini masih bagus nggak, atau harus diapain kalau untuk meningkatkan performance dan seterusnya. Nah, dari fenomena ini teman-teman, kita akan bertanya, terus Pak, apakah kalau kita nggak cocok terus kita keluar Pak? Kan nggak gampang juga Pak cari kerjaan sekarang ini, kan nggak mudah juga. Dan hal yang sama juga bagi para pencari pekerja juga nggak mudah juga Pak cari karyawan yang bisa begini begitu gitu ya. Jadi dua sisi ini sangat tidak mudah. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya mau ambil satu quote ya. Ini satu quote menarik ya teman-teman, dari seorang tokoh terkenal yang bernama Nelson Mandela. Teman-teman pasti pernah mendengar Nelson Mandela ini. Nelson Mandela itu pernah mengatakan begini teman-teman, dalam salah satu quote-nya. Yang terpenting dalam hidup ini bukanlah semata fakta bahwa kita telah hidup. Ya, jadi yang terpenting dalam kita hidup ini itu bukan semata-mata fakta bahwa kita sudah hidup sekarang. Nah, kemudian nanti misalnya kita akan meninggalkan dunia ini, akan balik ke pencipta kita masing-masing, ya. Tetapi adalah sebuah perbedaan yang kita buat untuk kehidupan orang lain, itulah poin yang menentukan seberapa pentingnya ya kehidupan yang kita jalani. Dan ini benar-benar luar biasa, teman-teman. Quote ini mengingatkan kita bahwa ketika kita hidup di dalam dunia, kalau kita tidak tahu tujuan kita, itu sangat celaka gitu ya. Sangat tidak ada aturan. Jadi kita nggak bisa di-drive kemana kita harus melangkah, atau kemudian potensi apa yang kita akan gali. Ya. Nah, teman-teman, ada satu cerita. Jadi saya tuh suka bercerita, karena buat saya cerita ini jauh lebih mudah menyampaikan sesuatu, message-nya ya teman-teman ya. Nah, di satu kota kecil di Eropa ada satu hotel, ya. Nah, situ ada seorang pemuda ketika sedang liburan di satu kota kecil itu, dia menginap di hotel tersebut. Di hari pertama ketika dia sedang mau keluar pergi, dia kan biasa melewati lorong ya, lorong kamar-kamar. Dia lihat seorang bapak ya, udah tua kita bilang, itu sedang mengerjakan atau sedang membersihkan pintu hotel, pintu kamar maksud saya. Jadi rupanya ketika ditanya anak muda ini, bapak ini pekerjaannya memang
setiap hari membersihkan pintu-pintu kamar di setiap kamar di hotel tersebut gitu. Jadi hari kedua, hari ketiga dia nginep, dia lewat lagi, Bapak itu selalu ada. Dan yang menarik buat dia adalah kenapa Bapak ini begitu serius ketika mengerjakan atau ketika membersihkan pintu-pintu kamar hotel tersebut. Nah, satu hari dia berkesempatan untuk ngobrol. Sambil Bapak bekerja, dia ajak ngobrol. Bapak pekerjaannya apa sih sebenarnya setiap harinya di hotel ini? Oh iya, seperti yang kamu lihat, saya bertugas bertanggung jawab untuk kebersihan atau memastikan fungsi setiap pintu di kamar ini bekerja atau berjalan dengan baik. Saya soalnya liatin loh Pak, kalau Bapak ini begitu serius bekerja. Buat saya sih sebenarnya Pak, membersihkan apalagi cuma sebuah pintu ya gampang Pak, tinggal cerek semprot cerek oh udah selesai gitu ya. Tapi apa jawaban Bapak tersebut? Anak muda, apakah kamu pernah memikirkan misalnya di dalam hotel ini terjadi bencana kebakaran dan kamu ada di dalam salah satu kamar? Ketika kamu mendengar ada pengumuman kebakaran dan harus keluar, begitu kamu mau membuka pintu itu, ternyata kuncinya macet. Ketika kuncinya macet, Anda menjadi panik. Anda tahu dong, di setiap hotel itu tidak ada jendela yang bisa dibuka, apalagi hotel-hotel yang lantainya tinggi-tinggi. Nah, apa yang terjadi ketika itu? Bukankah tamu yang di dalam kamar itu akan dalam keadaan bahaya? Kemana dia kira-kira harus berteriak atau minta tolong? Karena pada saat itu dipastikan semua orang berlari keluar dan dipastikan semua orang dalam kondisi yang panik. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Anak muda itu berpikir, benar juga ya. Ternyata Bapak ini memikirkan sejauh itu. Nah, jadi kira-kira apa Pak yang Bapak lakukan? Yang pertama, saya harus memastikan bahwa fungsi pintu itu ada berapa komponen. Yang pertama, engselnya, handle-nya, kemudian kuncinya, anak kuncinya, kemudian ketika dibuka engselnya, ya. Nah, itu harus diperiksa setiap hari dan dipastikan, dites berkali-kali dan harus di-make sure bahwa itu bekerja dengan baik. Sehingga saya ketika membersihkan satu buah pintu dari satu kamar, ketika saya tinggalkan itu, saya sudah merasa yakin pintu itu bisa digunakan dengan baik. Dan itu secara reguler harus saya pastikan dan saya bersihkan. Teman-teman, kalau kita mendengar cerita dari Bapak ini, kita kira-kira ada nggak yang punya pikiran, Bapak lebay, pintu doang, selama ini saya nginep dimanapun, di tempat hotel manapun, nggak pernah pintunya macet. Anda mungkin nggak tahu, ketika Anda sudah menginap di sana, ketika itu pintunya sudah dibersihkan atau maintain dengan baik. Tapi kira-kira kalau menurut pemikiran kita, apa yang dikhawatirkan oleh Bapak itu bisa terjadi nggak? Sangat bisa terjadi. Bapak itu bisa memitigasi satu resiko besar bagi korban-korban jiwa yang akan terjadi jika dia tidak melakukan pekerjaan dengan sempurna. Kenapa Bapak itu bisa mengerjakan dengan baik? Karena dia tahu apa tujuan dari pekerjaan dia. Karena dia tahu pasti apa yang terjadi atau akibat apa yang dihasilkan jika dia tidak melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati. Karena dia tahu pasti apa yang akan menjadi bencana bagi para tamu-tamunya, ya, bagi para orang-orang yang ketinggalan di dalam kamar itu ketika terjadi bencana. Karena itu menjadi penting sekali ketika kita tahu yang pertama kali tujuan dari hidup kita, tujuan dari pekerjaan kita, tujuan dari apa yang kita lakukan. Ingat, ya, Nelson Mandela bilang, hidup bukan sekedar hidup, tetapi ketika kita memberikan satu kontribusi nyata bagi orang lain, itu yang menjadi poin kelebihan, atau bisa kita katakan, itulah yang bisa kita bilang nilai dari kehidupan seseorang. Demikian Mbak Tami, kita break dulu mungkin.
Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa nih pembahasan dari Pak Toto mengenai mengoptimalkan performance. Nah, dari Pak Danang sendiri, apakah ada tambahan nih Pak mengenai pembahasan kita tentang mengoptimalkan performance? Silahkan Pak Danang. Tadi nyambung aja dari Pak Toto tadi mengenai bermakna bagi orang lain. Saya kan lagi menulis artikel, menulis atau mengarang itu gampang, menulis itu mudah. Itu dari pengalaman saya. Saya mendorong Ayu menulis buku, Ayu bisa nulis 20 buku, akhirnya dia mendorong saya, dan saya akhirnya mendorong orang lain. Salah satunya itu Andreas Kennedy. Dia begitu melihat saya semangat, dia menulis, bahkan bukunya langsung meledak, langsung menjadi bestseller, dan sekarang dia membuat buku yang mega bestseller. Nah ini bagi saya senang karena apa yang saya tulis itu membantu orang lain itu berhasil. Atau Ibu Emma dari Banjarmasin, membaca buku saya kedua, langsung seminggu bisa 2 properti syariah, dalam sebulan mau menjual 10 properti syariah. Pak Bowo dari Bali, dengan baca buku saya yang pertama, yang tadinya 2-3 hari hanya menjual 1 lukisan, ini setengah jam bisa menjual masterpiece senilai 10 juta. Oh. Nah itu bagi saya kan saya luar biasa ini orang-orang ini nggak ketemu saya, cuman baca tulisan saya, kan ada WA, ngasih tahu. Nah mungkin yang dimaksud seperti ini ya Pak Toto ya. Iya, benar sekali. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan ya Pak Danang ya. Saya kagum sekali dengan Pak Danang nih Mbak Tami ya. Seorang yang begitu produktif, kreatif, dan apa namanya inovatif gitu ya. Saya baca salah satu bukunya yang saya dapatkan dari Pak Danang juga, karena dibuat berdasarkan pengalaman pribadi ya sebagai praktisi, dan itu benar-benar applicable banget gitu ya sebagai seorang sales ya. 77 kesalahan ya Pak Danang ya. Nah, itu benar-benar memberikan inspirasi yang kadang-kadang di jalan atau di lapangan maksud saya, orang-orang sales itu menemukan, aduh kok jalan ini buntu, udah begini buntu. Nah, mungkin perlu baca bukunya Pak Danang. Jadi luar biasa, Pak Danang memang memberikan banyak inspirasi kepada pembacanya, orang-orang sekitar, dan mungkin komunitasnya ya. Begitu banyak komunitasnya tadi yang Mbak Tami udah sebutkan kan ya. Pak Danang geluti semuanya, dan saya nggak melihat wajahnya lelah, saya nggak melihat wajahnya sedih, saya nggak pernah melihat wajahnya murung dan sebagainya. Selalu bergembira seperti yang sekarang kita lihat ini. Luar biasa. Begitu Pak Danang. Lanjut Pak Toto, tadi kan baru purpose ya, mungkin yang mengenai passion dan silakan Pak Toto. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, kemudian pertanyaannya yang berikutnya adalah, terus apa dong hubungannya antara passion ini ya? Tadi ada purpose kita bahas, dan sekarang kita melangkah ke passion ya. Nah, secara kalau mungkin teman-teman ingat waktu mungkin bulan lalu atau 2 bulan lalu ya saya ngisi itu, kita membahas tentang satu buku dari pengarang Morten Hansen ya. Nah, itu judulnya Great at Work ya. Nah, Morten ini mengatakan begini, teman-teman. Nah, kalau kita bilang purpose tadi itu adalah dia mendefinisikan sesuatu yang kita lakukan yang bermanfaat, ya, itu purpose. Nah, kemudian kalau passion, dia mendefinisikan begini, lakukan apa yang Anda suka. Ya, jadi kalau dikombinasikan nih ya antara purpose dan passion, lakukan apa yang Anda suka yang membawa manfaat bagi orang lain. Nah, begitu ya. Nah, itu benar-benar banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, teman-teman ya. Jadi misalnya ada juga teman-teman saya tuh dalam beberapa kasus dia bekerja. Nah, mungkin tadi bekerja dalam arti quiet quitting. Jadi ya daripada nganggur, kan begitu ya. Ya daripada nggak ada kerjaan, ya daripada nggak ada pemasukan, ya kalau hubungannya dengan gaji ya. Ya daripada nggak ngapa-ngapain di rumah, ya saya kerja apa aja deh saya kerja. Gitu. Sebenarnya salah nggak? Saya nggak mau menjudge itu salah atau benar ya. Tetapi itu dikembalikan kepada masing-masing kita. Ketika kita mengerjakan sesuatu bukan passion kita, apalagi bukan tujuan kita yang kita sudah tahu,
rasanya nggak mungkin kita bisa memberikan effort terbaik kita. Kalau kita nggak bisa memberikan effort terbaik kita, nggak mungkin juga kita bisa melakukan atau mencapai achievement atau performance yang luar biasa. Nggak kan? Karena udah begitu aja. Nah, teman-teman sering kan dengar ya, kalau di antara para karyawan ini, dan saya sering nemukan, karena salah satu pekerjaan saya dulu adalah sebagai business process improvement. Jadi yang saya lakukan itu misalnya ada satu teman-teman bagian klaim di asuransi gitu ya. Dia kalau memproses satu klaim, satu kasus klaim ya, dia ketika saat dia terima berkasnya sampai klaim ini dibayar kepada customer, itu mungkin butuh 1 sampai 3 hari kerja. Ketika saya coba mereview pekerjaan dia, pertanyaan saya tuh yang pertama selalu gini, kenapa sih kita melakukan pekerjaannya seperti ini? Atau bagaimana sih? Nanti dia jelasin. Oh ya Pak, kita ngerjain ini dulu, kita ngerjain ini, kita mengerjain ini, 1, 2, 3, 4, dan stepnya begitu banyak. Dan kemudian saya tanya, kenapa kita harus mengerjakan gini? Nggak bisa jawab loh. Ya, 99% nggak bisa jawab. Kenapa? Karena ya saya diajarinnya begitu, Pak. Ya saya dibilanginnya begitu, Pak. Ya SOP-nya begitu, Pak. Gitu ya. Jadi mereka tidak bisa mengargue apa-apa. Gitu. Selain, ya udah, diterima 1, 2, 3, ya kerjain 1, 2, 3. Nggak pernah memikirkan kenapa gue harus kerjain 1, 2, 3. Kenapa nggak dari 2 ke 3? Kenapa nggak dari 1 ke 3? Kenapa nggak langsung ke 3? Ya, itu kan bisa memotong effort kita, productivity kita, kemudian bisa memotong prosesnya, tidak perlu pakai kertas lagi, tidak perlu pakai apapun dan sebagainya, misalnya ya. Nah, ketika jawaban itu ada, saya selalu memancing dia. Coba kamu pikirkan, kalau kamu nggak kerjakan satu ini, efeknya apa? Iya juga ya Pak ya, kenapa ya saya mesti melakukan ini? Nah itu, kamu tuh harus kritis kalau bekerja. Kalau diajarin harus kritis. Nah itu apa? Karena nggak ada passion. Dan karena nggak tahu juga tujuannya apa. Jadi pokoknya kerja BAU aja. Business as usual. Datang, kerja, tadi saya katakan ya. Ketik, misalnya kerjaan kita mengetik itu sepanjang hari ngetik. Break jam 12, makan. Makan. Jam 1 balik. Kerja lagi, ketik, jam 5 pulang, go, gitu ya. Dan begitu seterusnya dari hari ke hari. Sehingga kita nggak pernah mikirkan apa yang bisa kita lakukan sebagai improvement. Nah, ketika itu terjadi, teman-teman, mereka tuh merasa bahwa, oh iya, bisa begini ya. Oh iya, kenapa begitu ya? Dan kita rata-rata bisa memotong hampir ya, minimal itu 50%. Artinya 50% prosesnya berkurang, 50% resource-nya berkurang. Resource berkurang tuh artinya kalau tadi dia menyelesaikan dalam 3 hari kerja, kita bisa potong menjadi 1 hari atau 1,5 hari, misalnya begitu ya. Karena tadi proses-proses itu ada yang kita cut. Karena menurut kita itu ada yang redundant, atau ada yang tidak seharusnya dilakukan, dan sebagainya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita kombinasikan ini ya, purpose dan passion, kita akan menemukan bahwa kita akan selalu melakukan apa yang kita sukai. Apa yang kita sukai. Oh, pada akhirnya kita di usia tertentu kita merasa, udah ini bukan purpose gue, ini bukan panggilan gue, ini bukan calling gue. Gue akan shifting deh menjadi motivator, menjadi pembicara. Karena memang dari kecil dulu senang cerita ya, senang bercerita sesuatu kepada teman-teman. Kalau ngomong kepada teman itu lebih enak bercerita sesuatu sebagai analoginya, jadi lebih gampang diterima dan seterusnya. Oh, ini tanda-tandanya nih, gitu ya, bahwa ketika orang ini di dalam hidupnya ini kayaknya nggak cocok nih. Kalau kerjanya duduk di belakang meja, mungkin dia perlu shifting keluar dari zona nyaman untuk menjadi seorang pembicara atau menjadi seorang trainer mungkin ya, atau menjadi seorang motivator, speaker dan sebagainya ya. Nah, ini mungkin di aware-nya atau disadarinya ketika dalam usia 30-40 tahun misalnya. Dan nggak apa-apa ketika dia merasa itu, oh yakin ini panggilannya, oke, kita shifting, kita keluar
kita pindah, ya, nggak apa-apa. Selama teman-teman yakin, selama kita yakin bahwa purpose atau panggilan kita itu memang ada di sana. Dan juga ketika purpose itu ada dan ditambah dengan passion kita itu, nah ini tentunya akan menjadi lebih lengkap, ya. Tadi ya, kalau purpose itu mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kalau passion ini mengerjakan sesuatu yang kita sukai. Nah, tadi kalau kita kombinasikan, mengerjakan sesuatu yang kita sukai dan bermanfaat sekaligus buat orang lain, bukankah ini menjadi hal yang sangat luar biasa? Bukankah ini menjadi faktor pendorong kita untuk meningkatkan performa kita menjadi lebih baik, ya kan? Nah, jadi mulai saat ini coba kita sadari, coba kita refleksikan. Ya, saya nggak bilang semua kita keluar dari pekerjaan kita sekarang, enggak ya. Ada hal-hal yang kita bisa lakukan juga di dalam pekerjaan kita yang sekarang. Misalnya di dalam pekerjaan yang sekarang ini ada, coba kita pikirkan. Misalnya apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan passion kita tadi. Kan kita bilang, oh passion saya itu selalu bisa selalu ingin memikirkan hal-hal yang baru. Saya itu orangnya inovatif, saya orangnya agile ya misalnya, saya orangnya begini. Nah, temukan passion itu coba Anda bawa ke dalam pekerjaan sekarang dan itu menjadi sesuatu hal yang menarik buat Anda. Ya, ketika pekerjaan kita membosankan, kita pikirkan. Ngomong dengan manajer, ngomong dengan supervisor. Pak, saya mau diskusi mengenai proses ini. Kayaknya ini ada sesuatu yang salah deh, Pak. Kita kayaknya kerjanya terlalu lama deh, Pak. Kita kayaknya terlalu banyak resource yang kita hambur-hamburkan hanya untuk satu pekerjaan ini, sementara productivity-nya rendah, Pak. Bagaimana kalau ini? Oh, gitu. Nah, ketika manajer atau supervisor mendengar hal ini, oh dia kaget. Oh, tiba-tiba Toto bisa begini ya, bisa mengajak saya bicara. Orangnya dulu pendiam, orangnya dulu padahal iya aja, yes man aja. Dan sekarang udah berubah. Apa yang terjadi gitu? Oh, itu akan menarik perhatian dia. Ketika dia udah attract dengan inisiatif kita, ide-ide kita dan sebagainya, bukan hal yang mustahil bahwa kemudian kita akan menjadi satu hal yang role model di kantor kita atau dalam pekerjaan kita, dan bukan hal yang mustahil kalau pada akhir atau ujungnya reward itu akan datang dengan sendirinya karena tadi ide kita, karena passion kita yang begitu menggebu-gebu yang kita berikan untuk meningkatkan performance kita dalam pekerjaan kita. Ya, demikian Mbak Tami, Pak Danang, mungkin kita break dulu untuk pertanyaan ataupun opini dari teman-teman yang akan memberikan atau menambahkan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih nih. Luar biasa sekali dari Pak Toto dan juga Pak Danang untuk pembahasan kita mengenai mengoptimalkan performance. Dan saat ini akan kita buka sesi tanya jawab. Jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom atau bisa juga untuk klik raise hand-nya nih. Apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang dan juga Pak Toto, tentunya akan kita persilahkan untuk dibuka mic-nya ataupun buka video juga. Oke, baik. Mungkin aku tanya sedikit nih, Pak Toto. Yes, untuk pembicaraan sebelumnya Pak Toto kan mengenai passion nih kan. Iya. Iya, Pak Toto. Nah, misalnya kita ini punya purpose dan juga potensial nih di pekerjaan kita yang sekarang. Tapi hal itu bukan passion kita gitu, Pak Toto. Kira-kira bisa nggak ya kita mengoptimalkan yang lebih gitu, Pak? Untuk performance kita biar lebih baik untuk selebihnya gitu. Selanjutnya seperti itu. Pak Toto, mungkin Pak Danang boleh dijawab, silahkan Pak. Iya, terima kasih Mbak Tami. Pertanyaannya bagus banget nih ya. Luar biasa sekali nih pemahamannya. Pertanyaan yang tadi bisa atau tidak, saya pastikan bisa. Karena apa? Karena yang tadi ya. Ini saya belum membahas tentang potensial nih. Sekalian saya sampaikan aja ya. Ya. Nah, teman-teman, kalau saya ini kan juga dengan Pak Danang ini sebagai CTM ya. Apa tuh CTM? Itu Certified Theocentric Motivator ya. Jadi apa sih tujuannya CTM? Nah, itu kembali ya. Apa nih yang relate dengan posnya CTM itu apa?
Nah, CTM itu kan mengajarkan satu konsep tentang theocentric motivation and leadership, atau yang kita dengar TML. Itu tuh Pak Danang pakai kaosnya kan ya, TML. Nah, TML ini hadir ya, konsep ini hadir ya, itu untuk menolong setiap individu ya, menolong setiap individu untuk menemukan purpose-nya ya, tujuannya tadi ya. Dan kemudian potensinya apa? Di dalam purpose itu pasti ada potensi yang terbawa ya. Kalau contoh tadi tentang Putri ya, itu dalam keadaan tunanetra dia, tetapi dia punya potensi tentang musik yang luar biasa. Jadi pendengaran itu diberikan satu ekstra ordinary oleh Tuhan ya, bahwa Putri ini memang bukan saya ciptain untuk hal lain, dia untuk musik, sehingga dia jago, bisa main piano. Teman-teman, coba kita bayangin ya, saya yang melek aja nih main piano belum tentu bisa dalam sebulan 2 bulan ya. Tapi Putri itu dia bisa otodidak loh ya, mungkin orang tuanya ngajarin ya, saya rasa sih ya. Tapi lepas daripada itu dia luar biasa. Nah, jadi ada potensi di sana ya. Nah, jadi kembali tadi TML itu hadir untuk menolong setiap individu menemukan tujuan hidup, purpose, dan potensi terbaiknya itu potensial ya, sehingga belajar dan berkarya dengan penuh gairah, passion, yang kita bilang passion. Nah, kemudian ini akan dilatih untuk menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing. Leader ya, sebagai leader untuk menghasilkan buah termanis sehingga bisa menghasilkan 10 kali lipat lebih baik dari sebelumnya, yang kita namakan result, demi kesejahteraan bersama, better life for all. Nah, jadi cocok ya, purpose untuk menggali potensial sehingga bisa bekerja secara penuh passion untuk menjadi leader ya, yang bisa menghasilkan 10 kali result lebih baik demi kesejahteraan bersama, better life for all. Nah, jadi potensi kita terbaik apa? Nah, itu kita temukan kekuatan atau kelebihan apa yang kita punya tapi belum dimanfaatkan. Itu kita harus gali sendiri. Kita harus temukan sendiri. Oh, saya suka ini. Oh, saya suka menanam pohon loh. Oh, saya suka melihat kembang-kembang keindahan. Ya coba, kenapa tidak berkebun? Ya, kenapa tidak coba membuat hidroponik, kebun hidroponik di rumah? Itu sangat gampang sekali. Banyak sekali tutorialnya di YouTube saat-saat ini gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Mbak Tami. Bisa nggak? Bisa, seperti saya bilang. Haruskah kita sekarang ini keluar dari pekerjaan kita ketika kita merasa bahwa nggak cocok nih, saya kuliahnya di mana, kerjanya sekarang gini. Oh, saya nggak cocok nih, kayaknya kerjaan saya gini-gini aja, nggak nambah apapun nih, nggak membuat nilai lebih dan sebagainya. Oh tidak, kita bisa melakukan dan merubah mindset kita ini. Ya, kalau mau kita membahas tentang mindset, saya merasa mungkin dulu udah pernah dibahas ya oleh tim atau orang lain. Saya yakin itu karena Pak Danang ini salah satu orang yang mempunyai prinsip growth mindset, ya kan? Nah, dengan kita memahami konsep tentang growth mindset, itu bisa akan kita lakukan. Bahwa pada saat kita bekerja ini, kita temukan hal yang menarik apa. Sama sekali nggak ada, nggak mungkin. Pasti ada. Coba kita pikir baik-baik. Pasti ada suatu hal yang lebih atau sangat menarik yang bisa kita kerjakan atau bisa kita lakukan dengan lebih baik. Nggak usah jauh-jauh. Cukup kita bilang, saya mau mereview proses yang pekerjaan kita sekarang ini, bisa nggak kita mengurangi cost-nya? Bisa nggak kita mengurangi timing-nya? Bisa nggak kita mengurangi step-nya atau proses flow-nya? Bisa nggak kita mengurangi resource, waktu pengerjaannya, dari misalkan 2 orang menjadi 1 orang, misalnya begitu ya. Bisa nggak apa yang bisa kita otomasikan dari proses ini supaya kita bisa meningkatkan productivity kita. Biasanya saya suka mikirin gitu. Dan yang sekarang atau yang lagi hit sekarang ini kan yang kita kenal dengan RPA ya, Robotic Programming Artificial ya. Nah, itu sesuatu yang yang kita kerjakan secara manusia sekarang ini itu bisa dikerjakan oleh komputer ya.
Itu bisa dikerjakan secara 24 jam terus-menerus. Nah, itu tentunya akan meningkatkan productivity dan mengurangi resource yang ada. Paling tidak begitu kan ya. Nah, pasti Mbak Tami, kita harus bisa menganalisa dari setiap masing-masing pekerjaan kita. Dan pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk bisa kita improve demi performance kita yang lebih baik lagi. Mungkin Pak Danang mau menambahkan, silakan. Oke, ada punya teman namanya Dina. Karena mungkin nggak cocok sama atasan pengen keluar. Saya bilang, kalau kamu keluar, kamu akan kerja di mana? Ayo, kita buat entrepreneurship. Selain kamu punya kerja ini, kamu punya apa? Lalu kita akhirnya membentuk Kodong, komunitas dongeng. Dan akhirnya dia menulis buku-buku. Sekarang udah puluhan buku dia tulis. Dan dia bilang, wah bersyukur karena dapat informasi dari saya. Kalau kamu orang Gramedia, kamu nulis buku, kamu dapat nama, gampang jualannya. Buku-bukumu ada di toko-toko, kamu bisa memantau. Dan sekarang dia tambah semangat, menulis buku untuk anak-anak, cerita untuk anak-anak, dan sekarang juga membuat training, ngikutin saya, sehingga waktu itu apa yang saya lakukan dia ikutin. Kalau saya membuat acara seperti ini, dia juga membuat training untuk Grammar School Indonesia. Jadi kita bisa selain entrepreneurship itu intra di dalam. Seperti saya, kalau saya dulu hanya seperti Pak Toto sampaikan yang tadi itu, hanya itu kerjanya salesman, ya mungkin saya gitu-gitu habis pensiun ngapain. Tapi begitu saya punya pengalaman yang teruji terbukti dengan menjual tak buat buku, akhirnya cetak 5 kali, dan bestseller, lalu terjual puluhan ribu eksemplar, banyak orang terinspirasi, itu baru dari satu. Lalu saat saya mau ngasih training keluar, ada pelatihan dongeng, coba saya ikut. Ternyata di situ, tadi potensi saya ngomong, membaca, berbicara ini, lalu saya gunakan. Dengan saya hanya mendongeng aja, saya bisa mencapai cita-cita jalan dari Sabang sampai Merauke, titik nolnya Sabang, titik nolnya Merauke. Itu karena mendongeng loh. Coba kalau saya nggak belajar mendongeng, cita-cita ini mungkin saya hanya nyanyi doang dari Sabang sampai Merauke. Jadi saat di Merauke itu saya dinyanyikan ke orang-orang sana, dari Sabang, itu nyanyiin aku itu. Karena hari ini saya ini mencapai cita-cita saya sampai Merauke. Nah sama, andai kan aku hanya bekerja di Gramedia sebagai pekerja, nggak mungkin sekarang saya diminta bicara, nggak mungkin Indonesia Belajar. Dulu kan juga sama saya gini Pak Toto. Kalau kamu nanti bagus, kamu nanti bisa loh sama kayak Bobby Chen itu yang musik jazz itu bisa 7 kali bicara di Indonesia. Sekarang tahu Pak Toto, tanggal 11 Juni ini udah 3 tahun kita di Indonesia Belajar. Dahsyat Pak, dahsyat. Kemarin ya contohnya, hari Sabtu pagi saya harus ngasih pelajaran. Lalu siangnya saya harus khotbah. Habis itu saya mampir, lalu sorenya saya harus menyemangati anak-anak muda bersama SD dengan sign language, belajar bahasa isyarat untuk orang-orang tuli. Habis itu saya ngajarin mengenai storytelling. Dan akhirnya saya diminta nanti akhir Juni itu Rabu, Kamis, Jumat itu untuk 8 kelas masing-masing 100 anak peserta di Kampori, di Cibubur. Nah, habis itu malamnya pulang pagi jam 5 sudah siap di Rawamangun untuk menjadi seksi acara atau MC di Aisyah Aiga di Rawamangun. Orang yang ngeliat saya capek. Gila kamu ya dari pagi, siang, sore, malam, pagi lagi sudah siap. Nah, semalamnya lagi sudah ada seminar lagi. Kalau kita lakukan dengan passion, dengan senang, banyak menolong orang, akhirnya ya nggak capek dan bahagia saja ya. Pak Toto, gimana Pak Toto? Betul. Wah, itu benar Pak. Karena passion ini akan meng-create energi Pak. Energi ini akan menopang setiap kegiatan ataupun usaha-usaha kita untuk mencapai performance terbaiknya. Dan saya yakin Pak Danang ketika mendongeng, ketika men-sharing sesuatu itu nggak cuman asal, tapi persiapannya itu luar biasa di balik itu. Dan bisa menjadi seperti sekarang itu karena usaha dan effort terbaiknya itu ada di sana gitu. Betul kan Pak ya? Ya betul Pak Toto. Saya selalu mengatakan, misalnya kalau kita mau ikut juara, pernah lomba pidato juara 1, lomba puisi juara 1, saya bilang itu nggak begitu saya terjadi. Saya latihan, sehingga saat tampil itu kita seperti apa yang kita latih. Kalau kita nggak latihan, nanti begitu dilihat orang, apa mungkin pesaing kita udah minder malah kalah. Jadi memang betul Pak, experts come from expertise. Yang namanya seorang ahli itu karena banyak latihan-latihan. Begitu Pak Toto.
Demikian, Mbak Tami, apakah menjawab pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih nih, luar biasa. Sangat terjawab Pak Toto dari jawabannya Pak Danang dan juga Pak Toto. Dan saat ini saya juga bacakan untuk pertanyaan dari sahabat pembelajar karena belum ada. Mungkin saya ingatkan kembali untuk sahabat pembelajar bisa cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana sudah ada video-video terbaru dari acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Jadi sahabat pembelajar bisa cek kembali atau ditonton ulang seminar-seminar kita. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, serta share kepada semua untuk menambah pengetahuan kita. Nah, mungkin aku juga ada sedikit tanya nih ke Pak Danang ataupun Pak Toto. Mungkin misalnya kita sebagai orang tua, kan kita ingin menyekolahkan atau membuat anak-anak kita tuh punya keahlian atau passion atau sesuatu hal yang ingin mereka kuasai. Dan kita ingin memberikan terbaik dengan memberikan banyak les, misalnya matematika, atau IPA, atau sains, atau futsal, atau berenang, seperti itu. Tetapi jadinya anak-anak kita ini malah memang bisa di semua hal tersebut, tetapi mereka tidak mahir, tapi hanya bisa saja di semuanya. Nah, kira-kira menurut Pak Toto hal itu benar atau tidak ya Pak Toto? Boleh dijawab dan juga Pak Danang, silahkan Pak. Nah, mengenai anak ini sangat menarik, Mbak Tami. Saya kebetulan punya anak laki-laki usianya sekarang 6 tahun. Dan sekarang ini dia punya kegiatan, ya tadi, futsal, main basket, ya, kemudian nge-gym, ya itu di satu tempat sih. Kemudian les piano, di sekolahnya punya ekskul, robotik, dan matematik, ya. Awalnya dulu kita tidak pernah memaksa. Jadi kita selalu tanya, kamu mau ikut ini nggak? Kamu tertarik ini nggak? Kamu ini nggak? Dan seterusnya. Dan anaknya bilang iya, oke. Dan saya juga bicara dengan istri saya, jangan sampai kita merampok waktu bermain dia atau waktu masa kecil dia dengan banyak les. Saya itu salah satu orang tua yang tidak setuju dengan ambisius orang tua pada umumnya, ya, yang mendorong ataupun memaksa dalam arti untuk les ini les itu demikian padatnya sehingga anak ini merasa kelelahan dan pada akhirnya dia akan mungkin dia nggak bisa ngomel atau nggak bisa apa, tapi di jauh dalam lubuk hatinya dia merasa tertekan. Apakah ini yang kita harapkan dari anak kita? Tentu tidak. Jadi yang paling bijak adalah bukan karena ambisi kita. Seringkali kan orang tua nih ketika ketemu, oh anaknya di mana? Oh anak gue itu les ini. Oh seakan-akan itu kemauan anaknya dan begitu bangganya karena bisa ikut les ini dan sebagainya. Tapi yang sebenarnya di balik itu apa? Orang tuanya yang merasa ambisius gitu ya. Dan orang tuanya yang bangga kan dengan segala kesibukan anak-anaknya. Nah, ini jangan sampai. Yang pertama dilakukan adalah tanya kepada anaknya. Apa yang kamu senangi dan apa yang tidak kamu senangi. Dan kita jangan paksa. Biarkan dia bertumbuh secara natural, biarkan dia bertumbuh secara alamiah, biarkan dia bertumbuh di dalam dunianya. Kalau memang dia masih senang bermain, biarkan dia bermain. Sampai satu saat kita kan takut, oh nanti takut nggak bisa ini, takut ketinggalan. Nggak ada yang ketinggalan. Nggak ada istilahnya. Apa yang ketinggalan? Semuanya udah ditentukan dalam koridor dan waktunya masing-masing. Jadi itu jangan jauhkan pikiran-pikiran itu buat para orang tua. Ya. Ini saya dapatkan juga setelah saya mendengar para konselor-konselor parenting ya. Itu banyak sekali hal-hal seperti itu. Dan itu kita harus stop. Kita jangan memaksakan hal-hal yang kita inginkan kepada anak, jangan. Kemudian yang kedua, kalau ditanya ini Pak penting nggak, itu penting nggak? Saya tidak menyarankan harus ikut pemeriksaan yang pakai finger atau palm ini ya, tidak. Tapi saya waktu itu ketika anak saya usia 2 tahun, saya coba bacain gitu loh. Sebenarnya saya mau tahu ada kekuatan dia apa. Ternyata anak saya punya kekuatan di otak kiri. Berarti dia eksak. Ya, artinya kalau disuruh belajar seni gitu, dia nggak akan tertarik. Jadi saya nggak akan dorong dia untuk mengikuti hal-hal yang dia tidak inginkan.
Jadi ketika hasil pembacaan sidik jari ataupun pembacaan telapak tangan dan kakinya keluar, ya kanselernya bilang saya gini, ada dua hal Pak. Yang pertama, Bapak boleh memberikan mendorong kekuatan dia. Jadi yang otak kirinya kuat didorong untuk menjadi master di dalam bidangnya. Atau yang kedua, Bapak mendorong dia untuk mengikuti kursus atau les-les yang menjadi kelemahan dia, ya, atau menjadi kita bilang bukan yang menonjol bagi dia, ya, itu menjadi lebih baik. Jadi ikutin kursus seni musik, ikutin kursus belajar, ikutin kursus menyanyi dan sebagainya. Misalnya begitu ya. Jadi nanti kalau ini otak kiri, nanti otak kanan, keahlian otak kanan ini bisa begini gitu. Ya, jadi terserah, diserahkan kepada masing-masing orang tua ya. Dan saya akhirnya juga setelah berbicara dengan istri juga mengatakan bahwa kita tanya aja anaknya, kalau dia happy, dia akan ikut les ini dan les itu dengan gembira gitu, dengan bahagia gitu ya. Buktinya dia ikut futsal, dia ikut basket, itu sangat senang dia. Nih sekarang dia masih ikut kelasnya tuh. Bahkan dia setiap hari harinya tuh dia ingat hari apa gitu. Oh aku mau basket nih, aku mau main futsal. Oh dia ikut sendiri, udah siapin kaosnya sendiri dan sebagainya. Gitu. Jadi menurut saya itu Mbak Tami. Jadi kita jangan pernah memaksakan anak, tapi kita coba cari kekuatan anak di mana dan kita support bagian itu biar dia bisa mencapai performance yang terbaiknya ketika kita memberikan support itu. Demikian Mbak Tami, mungkin Pak Danang bisa menambahkan, silakan. Iya, itu kurang lebih sama ya Pak Toto. Saya punya adik-adik yang selalu tanya tentang anaknya. Yang terakhir ini ibunya arsitek. Tapi kerjanya di pajak, Pak. Jadi kan lucu juga kan. Tapi sekarang anaknya akan disuruh kuliah di arsitek. Lalu tanya sama saya, kalau dia kuliahnya di Jogja gimana? Dia tinggalnya di Semarang. Ya nggak masalah, karena dia suka musik. Ya biarin aja. Karena di Jogja kan juga banyak musik yang berkembang di sana. Jadi buat mandiri, ada rumah di sini, di situ. Lalu apa yang terjadi Pak Toto? Persis kalau dengan passion yang dia suka. Dia barusan lulus arsitek dengan cum laude. Artinya meskipun itu cita-cita orang tuanya, saya bilang bahwa kamu kalau dengan mamamu enak nanti kamu konsultasinya kan mamamu arsitek. Dan memang mamanya juga nggak diem saja. Kemarin renovasi rumah selesai bulan Maret kemarin, orang tuanya atau adik saya yang kecil itu yang membuat. Dan rumah saya di Jakarta di Pamulang itu yang menggambar adik saya. Ya tadi artinya nggak nganggur juga ilmu arsiteknya itu kan bisa dipakai untuk sendiri juga kan, untuk rumah sendiri, untuk renovasi rumah di kampung dan seterusnya. Lalu satu hal tentang musik yang tadi saya bilang. Dia itu karena senang musik, makanya dia pernah ada lomba di Semarang, sementara dia di Jogja, waktunya mepet, dalam sehari dia harus pulang, lalu harus ikut lomba. Apa yang terjadi? Tetap karena itu passion, dia menjadi juara 1 di Semarang. Nah ini artinya apa? Nyambung antara bakat, kemampuan, orang tua tinggal ngikuti. Saya bilang sama adik saya, ikuti saja gitu loh. Akhirnya maksimal, kuliahnya maksimal, lalu bakat musiknya maksimal. Nah makanya kalau dalam theocentric motivation itu kan dikatakan bahwa tujuan hidup manusia itu to know God and to make God known. Yes. Ya, untuk mengenal Tuhan dan ya membuat Tuhan itu dikenal. Nah ini contoh di dalam buku kita itu TML itu ya, itu ada yang ahli dari Korea. Meskipun dia itu cuma punya 2 jari kiri kanan dan cuma tungkai kaki itu, dia belajar. Meskipun dokternya itu mencerca kamu nggak bisa belajar lebih dari 2 jam. Atau juga mungkin gurunya juga mengatakan bahwa nggak bisa. Jadi dia entah dokter, entah guru pembimbing yang mengatakan gitu. Tapi karena dia punya semangat, maka dia belajar piano dengan musik Chopin itu mungkin bertahun-tahun dia belajar sampai tangannya lecet semua. Bahkan waktu ikut lomba, itu panitia melarang dia. Tapi dia memohon, please tolong saya supaya ikut. Dan akhirnya apa? Juri kaget waktu dia menjadi juara, ternyata dia hanya punya 2 jari. Tapi apa yang dikatakan si Ali? Dia mengatakan, saya diciptakan Tuhan, tadi Pak Toto sampaikan, itu dengan hanya 2 jari kiri kanan dan hanya tungkai ini, untuk menunjukkan bahwa saya bisa membantu orang-orang cacat. Andaikan aku dengan tangan sempurna,
Dengan kaki sempurna belum tentu aku bisa menyemangati orang-orang cacat. Akhirnya biografinya diminta dibaca oleh departemen di pendidikan di Korea untuk dibaca semua anak-anak SD. Jadi dia menyemangati orang yang cacat dengan dalam tanda petik kelebihan yang Tuhan berikan tadi hanya dengan seperti itu. Lalu CBNN, lalu TV-TV, lalu membuat dia untuk bisa menyemangati orang lain. Sehingga dia mensyukuri apa yang Tuhan berikan pada dia, dalam kata orang lain kekurangannya, justru merasa kelebihan. Dengan ini Tuhan membuat saya untuk menjadi motivasi bagi orang-orang lain yang orang-orang cacat. Begitu Pak Toto, begitu Tami. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih nih dari jawabannya Pak Danang dan juga Pak Toto. Semoga saya dan juga sahabat pembelajar yang akan menjadi orang tua nanti jadi bisa nih tahu untuk passion anak-anak kita dan untuk menanyakan apa yang hal yang disukai oleh anak kita. Siap, terima kasih Pak Danang dan juga Pak Toto. Nah, sahabat pembelajar, dikarenakan acara seminar online sudah berlangsung selama 1 jam, yang mana mengartikan acara seminar online akan segera berakhir. Saya persilahkan untuk Pak Danang dan Pak Toto untuk memberikan closing statement sebagai penutup acara seminar online hari ini. Silahkan dari Pak Danang terlebih dahulu. Ya, menurut Howard Gardner ada 8 kecerdasan. Setiap anak pasti punya kelebihan dan kecerdasan yang diberikan Tuhan. Kembangkan itu dengan potensi yang ada itu, dengan semangat, hasilnya maksimal, bahkan bisa puluhan kali lipat dan bisa membawa kebahagiaan bagi banyak orang, seperti di ahli tadi. Terima kasih, salam Danang datang untuk menang. Baik, terima kasih. Oh, luar biasa Pak Danang. Oke, Mbak Tami, closing statement saya mau share satu quote lagi dari seorang bernama Gary Hamel. Ya, Gary Hamel bilang gini, tujuan mulia mengilhami pengorbanan, merangsang inovasi, dan mendorong ketekunan. Artinya, kalau kita mempunyai satu purpose yang begitu mulia, ya, itu akan selalu mengilhami ada satu sacrifice, ya, ada satu pengorbanan kita untuk orang lain. Dan itu akan selalu merangsang inovasi, memikirkan apalagi yang bisa kita lakukan, apalagi, dan seterusnya. Dan itu akan mendorong ketekunan. Tidak dalam 1-2 kali ketika kita gagal melakukan sesuatu inovasi dan sebagainya, atau improvement, ataupun satu enhancement dan sebagainya, dan kita gagal, kita selesai, udahlah, kayaknya nggak bisa nih kita lakukan. Bukan, tetapi ini mendorong ketekunan, ya. Jadi tujuan mulia itu ada 3 hal, ya, mengilhami pengorbanan yang pertama, yang kedua merangsang inovasi, dan yang ketiga mendorong ketekunan, ya. Dan ini tentunya sangat amat baik dan sangat amat tepat untuk kita aplikasikan ketika kita ingin mencapai satu performance yang lebih baik terus sampai akhirnya kita mendapatkan satu effort terbaik kita. Inilah hasil terbaik kita yang kita bisa persembahkan. Demikian Mbak Tami, saya kembalikan. Baik, terima kasih luar biasa nih untuk pemaparan kita hari ini mengenai mengoptimalkan performance bersama dengan Pak Danan dan juga Pak Toto. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah ikut join sampai acara seminar online benar-benar selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik sahabat pembelajar, saya Tami dan tim Indonesia Belajar pamit untuk undur diri. Sampai bertemu di Kamis selanjutnya di jam yang sama, yaitu jam 2, dan tentunya dengan narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.